Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya menekankan lagi pernyataan yang pernah saya sampaikan, bahwa pengajian-pengajian yang saya berikan akan saya tekankan pada pengajian-pengajian yang menjelaskan persoalan akhlak, utamanya akhlak-akhlak terapan yang kita sebut dengan adab. Bagaimana kita membangun sikap ketika kita berinteraksi dengan siapapun, berinteraksi dengan apapun, dimanapun dan kapanpun. Beribadah itu ada adabnya, berdoa itu adabnya ada, bermuamalah adabnya banyak sekali. Nah, salah satu di antara adab yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana kita ketika bertamu dan menjamu atau menerima tamu. Itu hal yang sederhana, tapi sekarang ini banyak diabaikan. Banyak orang yang bertamu tanpa melihat kemungkinan maslahat dan mafsadatnya, sehingga orang yang bertamu seringkali mengganggu tuan rumah atau mengusik tuan rumah dengan kehadirannya, sehingga orang yang punya rumah merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Maka banyak ulama yang mengatakan, ketika Anda mau bertamu, lihat dulu siapa yang mau kita tamui. Timingnya, waktunya harus tepat, dan pada saatnya kita harus pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ketika kita bertamu, jangan-jangan ketika kita bertamu justru akan mengundang mafsadat, keburukan-keburukan, mudaratatan-mudaratatan, ketidakbaikan-ketidakbaikan pada orang yang kita tamui dan pada diri kita. Di samping itu, ketika kita itu menerima tamu, kita juga harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Jangan sampai kita menerima tamu dengan cara yang tidak baik, sehingga tamu yang hadir itu merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa menikmati kehadirannya, dan pada saatnya kecewa dengan sikap kita. Dan itu persoalan adab. Nah, ketika kita bicara persoalan adab itu, seringkali kita tidak bisa berpikir dengan batasan yang jelas, hitam putih, sehingga ada istilah ngunu yo ngunu ning ojo ngunu. Artinya apa? Kita harus lentur. Kalau dalam bahasanya orang Jawa, kabeh mawa coro. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Berkata-kata itu perlu juga kita tata adabnya. Berbuat sesuatu itu juga perlu kita pertimbangkan adabnya. Ketika kita menyikapi orang lain, ketika orang lain itu sedang berbicara, sedang melakukan tindakan di hadapan kita, kita juga harus tahu adabnya. Saya seringkali melihat ada orang yang sedang ceramah, kita tidak mendengarkan orang yang ceramah, kita ngomong sendiri. Itu adab yang kurang baik. Atau ketika kita mendengarkan orang yang sedang berceramah, kita justru mengusik dengan cara yang tidak sopan. Apakah bertanya
di sela-sela perwilatan itu, di sela-sela ceramah itu, dan kemudian justru akan mengganggu proses yang terjadi pada saat orang berceramah. Di samping itu juga kadang-kadang kita ini tidak hirau ketika ada ceramah kemudian muncul konsumsi. Yang menyajikan konsumsi itu juga kadang-kadang tidak mengerti bagaimana seharusnya menyajikan konsumsi yang harus dihadirkan pada saat terjadi ceramah. Ketika kita menerima konsumsi juga begitu, sehingga dalam bahasa Jawa ada piring-piring dan ada gelas-gelas yang berbunyi karena tersentuh satu sama lain, atau karena tersentuh apapun yang menyentuh dan bisa menimbulkan gaduh, dan itu yang mengganggu. Demikian juga ketika kita menyantap makanan yang menjadi konsumsi pengajian itu, kemudian makanannya itu ternyata ketika kita konsumsi itu menimbulkan suara agak gaduh, mungkin makanannya itu ceriping, kacang, atau yang sejenis dengannya. Ketika kita makan itu menimbulkan suara-suara yang ketika banyak orang itu menyantapnya, ya suara-suaranya gaduh sekali sehingga mengganggu ceramah yang disampaikan oleh orang yang sedang berceramah. Di dalam pengajian-pengajian sering saya lihat seperti itu. Demikian juga ketika kita bertamu, seringkali orang bertamu itu tidak melihat waktu sehingga mengganggu tuan rumah. Di samping itu juga seringkali sikap-sikap yang ditunjukkan itu tidak sopan sehingga tuan rumah merasa terganggu. Sebaliknya juga begitu. Ada tuan rumah tertentu itu yang menyikapi tamunya itu dengan sikap-sikap tertentu yang tidak menyenangkan. Apakah itu dengan tindakan-tindakan yang mengisyaratkan dia itu tidak nyaman, atau dengan kata-kata yang bisa menyakiti hati dan menyinggung perasaan orang-orang yang menjadi tamunya. Dan itu yang harus kita lakukan dengan hati-hati. Sebagai muslim, kita harus membangun adab yang terbaik, termasuk ketika kita bertamu dan menerima tamu. Itu yang sering saya tekankan. Itu sederhana tetapi penting sekali di dalam hidup kita dan pada saat kita berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu banyak sekali tulisan-tulisan yang pernah saya baca dan ceramah-ceramah yang saya dengarkan. Dan ada satu hadis yang seringkali saya ungkapkan, yaitu hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam hadis itu dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Mangkana siapapun orangnya yang karena dia itu yu'minu beriman billah kepada Allah wal yaumil akhir dan juga beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah ia mau bersedia memuliakan tamunya dimanapun dan kapanpun siapa tamunya itu. Jadi ikramul dhaif itu adalah perintah yang datang dari Rasulullah, dan itu adalah sebuah penjelasan dari Rasulullah yang ketika kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran tersirat pernyataan-pernyataan Allah yang mengisyaratkan kita itu harus menghormati para tamu kita. Nah, terkait dengan persoalan tamu ini, bisa jadi kita berposisi sebagai tuan rumah yang ditamui. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan, ketika kita itu berperan sebagai tuan rumah dan mengundang orang atau sekelompok orang, kita harus bisa memilah dan memilih bagaimana kita mengundang siapa, dengan cara apa, dan pada saat orang itu datang, ya orang itu kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Idealnya kita itu ya mengundang orang-orang yang baik-baik saja. Jangan mengundang orang-orang yang bisa menciptakan ketidakbaikan. Termasuk ada larangan dari Rasulullah yang menyatakan bahwa kita itu
jangan mengundang orang yang berpotensi untuk melahirkan ketidakbaikan. Yang disebut dalam bahasa Arab itu dengan kata-kata al-fajir, orang yang mudah melakukan dosa, bersikap enteng ketika melakukan perbuatan dosa, itu sebaiknya tidak diundang. Jadi undanglah orang-orang yang berpotensi melahirkan kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amak illa taqi. Jangan sampai kau berteman melainkan dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah makan makanan melainkan makanan orang yang bertakwa. Ini kan persoalan bagaimana kita membangun pertemanan atau persahabatan. Makanya ketika kita mengundang seorang untuk menjadi sahabat kita, pertimbangkan dengan baik-baik siapa orang itu, kira-kira bisa berpengaruh positif atau negatif pada kita. Undanglah orang-orang yang ini ketika kita berpikir ideal, yang kemungkinan besar itu akan memberikan motivasi kita untuk menjadi orang yang semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah, semakin bisa menjadikan kita itu beramal soleh. Di samping itu memang ada sesuatu yang bisa kita pahami dari sabda Rasulullah itu, yaitu jangan suka kita memilah-milih atau memilih siapa yang kita undang itu dengan orientasi yang membuat orang lain tersinggung. Misalnya kita undang itu orang-orang ternama, orang-orang kaya, orang-orang penting, sementara orang-orang miskin, orang-orang yang tidak penting atau kita anggap tidak penting, tidak kita undang. Kira ini banyak undangan-undangan perkawinan itu yang memprioritaskan yang diundang itu orang-orang kaya, ya dengan harapan macam-macam. Orang-orang penting, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengaruh diundang, dan orang itu merasa terhormat ketika mengundang orang-orang itu. Sementara orang yang kurang terhormat, orang-orang miskin, orang-orang tidak penting, ya terlupakan meskipun orang itu adalah tetangga dekatnya atau sanak kerabatnya. Dan itu pernah saya alami juga, tidak apa-apa. Kayak saya mengalami seperti itu, tapi itu menjadi pelajaran bagi saya. Sehingga Rasulullah mengatakan syarrat ta'ami ta'amul walimati yut'alaha al-aghriya wa yutrakul fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang pada saat walimah itu orang-orang kaya diundang dan orang-orang miskin tidak diundang. Itu yang punya gawe dalam bahasa Jawa, yang punya hajat itu hanya mengundang orang-orang kaya, orang miskin tidak diundang. Dan pada saatnya memang disunahkan untuk mengucapkan selamat datang pada para tamu dengan cara yang terbaik, dengan ucapan dan tindakan yang mengesankan bahwa kita itu menerima dengan lapang dada. Misalnya kita ucapkan selamat datang pada mereka dengan ucapan-ucapan yang santun, dengan bahasa apapun, ya. Dan itulah yang kemudian bisa dipersepsi para tamu itu dengan persepsi yang baik. Muliakan tamu dengan cara yang terbaik. Sediakan hidangan yang betul-betul ya, pantas untuk kita hidangkan. Ya, tentu saja juga kita harus mempertimbangkan kemampuan kita. Usahakan kita hidangkan sebaik mungkin pada tamu-tamu kita. Dan disinilah kemudian orang itu harus tahu apa yang terbaik bagi diri tamu itu, ya betul-betul bisa memberikan rasa nyaman pada para tamu yang kita undang atau hadir di rumah kita. Nah, tapi juga jangan berlebih-lebihan untuk menjamu itu sehingga terkesan bahwa kita itu mengada-adakan. Saya selalu mengatakan ya ini saja yang bisa saya hadirkan. Ya, tentu saja tamunya juga memaklumi kalau saya harus menghadirkan konsumsi yang berlebihan, ya itu malah nanti memberikan mudarat pada diri saya. Nah, ini satu contoh saja supaya tidak menyinggung perasaan. Kalau saya menyebut nama saya itu bukan untuk apa-apa, insya Allah saya tidak punya keinginan untuk apa-apa. Ini kalau saya sebut kita itu seolah-olah itu saya menyebut yang lain, dan terkait dengan sesuatu yang ingin saya sebut, saya ingin tidak menyebut diri saya kecuali pada sesuatu yang ketika saya sebut bukan diri saya itu bisa membuat orang tidak nyaman. Dan saya seringkali disalahpahami, Pak, kok Bapak sering menyebut nama saya.
itu kan seperti membanggakan diri kita. Saya katakan insya Allah saya tidak punya maksud seperti itu, tapi kalau orang persepsi seperti itu ya silahkan, tapi saya katakan itu dalam rangka untuk menghindari sesuatu yang tidak baik. Dan insya Allah itu semua saya lakukan apa adanya, natural saja kok. Makanya saya katakan mari kita layani tamu kita dengan pelayanan yang bersahaja, sederhana, sesuai dengan kemampuan kita. Dan pada saatnya darukan tamu-tamu yang memang pantas kita dahulukan, yang lebih tua kita dahulukan daripada yang muda, yang perempuan kita dahulukan dari yang laki-laki. Itu persoalan kesopanan saja, tapi jangan sampai kita mendahulukan orang-orang yang kaya dibanding orang miskin. Itu akan membuat orang-orang miskin tersinggung. Saya selalu mengatakan, saya pernah memberikan contoh pada bapak saya tentang pribadi Pak A.R. Fahrudin. Saya mencermati betul dan saya mengalami. Pada saat Kiai Haji A.R. Fahrudin itu mengadakan walimatul urs, yang diundang ya semuanya yang dia pandang layak untuk diundang. Yang miskin, yang kaya, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, semua diundang dan semua diperlakukan sama. Nah, tidak ada tamu-tamu VIP. Semua diperlakukan sama dan sangat sederhana. Waktu itu saya hadir di gedung PDAI Alun-Alun Utara Yogyakarta. Sederhana sekali acaranya dan semua tamu pun diperlakukan sama. Pak Fahrudin, dan ditemui dengan cara yang sama. Sehingga yang kaya dan yang miskin diperlakukan sama. Yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan diperlakukan sama. Siapapun itu dijamu dengan jamuan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Jadi tidak ada tamu-tamu dikhususkan di tempat yang disebut tamu-tamu VIP, bahkan VVIP, nah, tidak ada. Dan itu sikap Pak Fahrudin yang selalu saya perhatikan menjadi sesuatu yang natural dan membuat orang itu nyaman bergaul dengan beliau. Yang miskin, yang muda, yang tua, yang baik dihormati orang, yang tidak baik dihormati orang, itu ketika bertemu dengan Pak Fahrudin itu nyaman, karena Pak Fahrudin itu tidak membeda-bedakan orang yang bertemu dengannya. Bahkan saya itu pernah bertemu dengan teman saya di sana. Saya masih muda waktu itu, bahkan masih terlalu muda karena saya masih menjadi mahasiswa awal, tingkat awal. Pak Fahrudin menjamu saya sama dengan tamunya yang punya jabatan. Bahkan ini seorang pejabat dari sini, saya bersalaman, semua diperlakukan sama, dan Pak HR itu berbicara dengan cara yang sama. Kadang-kadang Bapak tidak terganggu nih dengan kehadiran tamu-tamu muda ini. Enggak Pak R, tidak apa-apa. Ya, kita sama-sama ngobrol. Akhirnya kita ngobrol santai. Dan itulah yang membuat kami merasa terhormat di hadapan beliau. Dan Pak R itu orang yang sama sekali tidak ingin dihormati, dan terkesan dia bersahaja untuk tidak ingin dipuji atau mendapatkan pujian. Dan itulah yang saya kagumi dari beliau. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab ya kita ketika kita bertamu atau menjamu tamu, itu memang sesuatu yang seringkali disampaikan oleh para ulama dengan penyampaian yang bermacam-macam. Tetapi pendeknya begini, jadilah penerima tamu yang bisa menghormati tamu dengan penghormatan yang terbaik. Jadikan tamu kita itu sebagai orang-orang yang terhormat di samping kita, di hadapan kita, di seputar kita, sehingga tamu-tamu kita itu merasa nyaman, merasa nikmat, dan bahkan terpuaskan ketika bertamu pada diri kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita menerima tamu. Bahkan hormati dia dengan hormatan yang tertinggi, sehingga mereka merasa terhormat ketika bertamu di rumah kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana ketika kita itu menjadi tamu? Ya, jadilah tamu yang selalu bisa menghormati tuan rumah. Kalau kita diundang, upayakan kita datang. Ketika kita betul-betul diharapkan untuk datang, datanglah pada saat yang tepat. Umpailah undangan itu dengan cara yang tepat, agar orang yang mengundang itu merasa puas dengan kehadiran kita. Kita tidak usah beda-bedakan siapa yang mengundang, karena ketika begitu kita beda-bedakan itu seringkali kita salah di dalam menyikapinya. Orang kaya ataupun orang miskin jangan pernah dibedakan. Bahkan saya seringkali
mengutamakan orang miskin dibandingkan orang kaya ketika diundang dengan jam yang sama. Saya utamakan dulu datang ke tempatnya orang yang miskin dan memberikan sesuatu yang bermanfaat pada mereka, dan bahkan alhamdulillah mereka sangat menghormati diri saya. Begitu setelah selesai saya baru datang ke tempatnya orang kaya dengan cara yang terbaik tanpa harus membeda-bedakan, dan pada saatnya saya juga menghormati orang yang mengundang meskipun mereka kadang-kadang juga tidak memperlakukan sama dengan perlakuan yang diberikan oleh orang yang miskin. Lagi ketika saya punya pengalaman, saya itu pernah hadir di sebuah undangan walimatul urus di rumah, di tempat walimatul urus jamaah pengajian saya yang orang miskin. Luar biasa, mereka senang sekali ketika saya hadir dan saya diminta foto-foto bersama, bahkan saya diberi oleh-oleh. Kemudian di hari yang sama saya datang ke tempat orang kaya yang mengundang saya. Ternyata saya tidak dilakukan dengan perlakuan yang sama. Mau diundang untuk diajak foto bersama, dan saya termasuk yang tidak diundang. Tidak apa-apa, itu cara dia untuk menyikapi tamunya. Dan ketika semua orang dimasukkan ke tempat jamuan fit, saya tidak dipersilakan. Tidak apa-apa, memang saya tidak dianggap sebagai tamu yang utama, sehingga ketika saya disikapi dengan sikap seperti itu, ya saya terima itu sebagai sebuah sikap yang ditunjukkan oleh orang yang menjamu kita sebagai tamu. Gak usah tersinggung, karena niat kita hadir itu untuk menghormati undangan orang yang mengundang. Bahwa orang yang mengundang itu tidak menghormati kita seperti apa yang kita bayangkan, kita harapkan, tidak apa-apa, tidak usah kecewa. Sikapi saja dengan santai, tetapi jangan dicontoh orang yang seperti itu. Termasuk ketika kita memasuki rumah orang, ketika bertamu, ketuklah dengan pelan, dengan sopan, dan begitu ketukan-ketukan berkali-kali itu tidak mendapatkan respon, ya sudah, lebih baik pulang. Atau ketika kita mengetuk kemudian dipersilakan dan tuan rumah itu tampak tidak nyaman dengan kita, segera kita itu bergegas untuk pulang supaya tidak mengganggu atau mengusik orang yang menjadi tuan rumah. Saya pernah bertamu di tempat orang yang itu sebenarnya adalah saudara dekat saya di sebuah kota. Ternyata responnya kurang bagus, tidak ramah. Saya mencoba untuk memahami dan saya segera mohon pamit. Di samping itu saya juga pernah bertamu di tempat teman-teman saya, murid-murid saya. Ternyata ada di antara mereka itu yang menyikapi saya, kehadiran saya itu dengan sikap yang kurang pas, dengan kurang ramah, sehingga saya tahu ternyata mereka tidak senang dengan kehadiran saya, tidak mengharapkan kehadiran saya, sehingga saya berpikir untuk segera pamit, untuk minta pamit dan minta izin untuk pulang. Dan ternyata mereka juga dengan serta-merta mengizinkan. Tapi sebaliknya saya pernah bertemu di tempat orang yang tidak terlalu saya kenal, tapi beliau mengenal saya karena menjadi jamaah pengajian saya. Luar biasa jamuan yang betul-betul diberikan pada saya dan sangat menghormati saya, terkesan menjadi orang yang sangat terhormat. Saya mengucapkan terima kasih dan saya berharap mereka yang menerima saya, keluarga itu hadir di rumah saya, dan saya akan membalas dengan jamuan yang jauh lebih bermakna daripada apa yang mereka berikan pada diri saya. Dan itulah cara saya untuk menyikapi sesuatu. Tetapi setiap orang yang pernah tidak menerima saya dengan cara yang tidak baik, saya tidak akan pernah bersikap dendam. Kalau suatu saat mereka itu bertamu ke rumah saya berusaha untuk tetap memuliakan mereka sebagai tamu-tamu yang harus saya hormati. Saya tidak ingin membangun kebencian pada siapapun, apalagi sikap dendam itu saya hindari betul pada siapapun. Dan insya Allah setiap kata yang saya ucapkan dan setiap tindakan yang saya lakukan, saya upayakan setiap rupa agar tidak menyinggung perasaan semua orang, dan apalagi menyakiti hati orang. Dan ini yang saya ucapkan. Dan pada satu saat saya itu mengatakan sesuatu yang terasa tidak nyaman di hadapan orang, saya segera minta maaf dan saya beristighfar berkali-kali. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk tidak mengulangi apa yang saya ucapkan itu, karena ucapan saya itu bisa jadi menyakiti hati orang atau minimal mengecewakan orang yang mendengar ucapan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya ingin mengatakan, sebagai seorang tamu, jadilah tamu yang tahu waktu, tahu tempat,
empan papan proporsional. Kita jangan sampai bertamu dengan cara yang mengganggu atau mengusik tuan rumah. Upayakan semaksimal mungkin agar kita tidak memberatkan tuan rumah. Dan ketika kita itu datang betul di saat yang tepat, kita mencoba untuk hadir dengan kehadiran yang menyenangkan tuan rumah. Dan pada saatnya doakan tuan rumah dengan doa yang terbaik, seperti ketika kita sebagai tuan rumah mendoakan tamu-tamu kita dengan doa yang terbaik. Ini yang selalu saya sampaikan dalam bahasa yang sering kali saya ucapkan. Saya selalu mendoakan para tamu saya, dan ketika saya bertemu saya selalu mendoakan tuan saya dengan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dan kasihanlah mereka, berikan rahmat pada mereka, serta berkailah mereka atas rezeki yang telah mereka terima darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan ampunan yang terbaik untuk mereka, berikan rahmat yang terbaik darimu untuk mereka, dan berkailah rezeki yang telah Engkau berikan pada mereka. Itu yang selalu saya sampaikan. Allahumma fir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Akan seringkali saya tambahkan dengan doa Allahumma at'am man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberikan makanan kepadaku, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberi minum kepadaku. Itu doa untuk melengkapi saja, dan mudah-mudahan doa ini benar-benar menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan pada saatnya saya berharap tamu-tamu saya itu mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan ketika mereka bertamu, mereka merasa puas ketika bertamu di rumah saya. Dan ketika saya bertamu, saya doakan tuan rumah itu akan menjadi tuan rumah yang selalu mendapatkan maghfirah, rahmat, dan berkah dari Allah, sehingga mereka selalu hadir menjadi orang-orang yang selalu bisa menerima kehadiran tamu dengan sebaik-baiknya, karena selalu didoakan dengan doa-doa yang terbaik, dan mereka menjadi bagian dari sahabat saya yang selalu saya ingat, agar orang-orang yang pernah menerima saya dan orang yang bertamu kepada saya di rumah saya benar-benar bisa menjalin silaturahim sampai akhir hayat. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah. Akhirnya mari kita sikapi dengan sikap yang baik ketika kita bertamu dan menjadi tuan rumah. Jadilah tamu yang terbaik bagi tuan rumah yang menerima kita, dan jadilah tuan rumah yang terbaik ketika menerima tamu-tamu kita, sehingga kita bisa berharap mendapatkan maghfirah, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.